Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4, anak-anak hebat, anak soleh dan solihah. Sudah siap ya belajar hari ini? Hari ini Bu Siti akan mengajarkan atau kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Sudah siap belajar? Hari ini kita belajar matematika, akan dijelaskan tentang konsep bilangan dasar desimal. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Baik, Siti akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau di kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalkan ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan kalau angka 1 di sini posisinya sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Bu? Nah, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, ya itu kan ada kelipatan 10 ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kira-kira apa ya? Kalau 100 itu kan sebelumnya 10 itu sebelumnya 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh? Nah, berarti 1/10. Sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian ada 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalkan nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu adalah ratusan, 20-an, 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6. Nah, angka 6 ini posisinya itu sebagai 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus kalian pahami, terutama nilai tempat dari nilai bilangannya, seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Nggak percaya? Yuk kita coba yuk. Misal nih Ibu ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Nah, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya adalah sebagai satuan, 3 posisinya sebagai 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Nah, untuk atasnya gimana? Untuk atasnya tinggal pindahin aja angka 3-nya. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Nah, lanjut 2,75. Kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an.
Karena yang paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja, tinggal pindahin aja 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275 per 100. Lanjut lagi, yang terakhir 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang itu seperseribu, jadi jawabannya sama dengan per 1000. Bagian atasnya tinggal kita pindahin aja angkanya 3745. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Mudah kan? Atau lebih simpelnya begini, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada di belakang koma, maka per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, jadi per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau misalkan belum tahu menyederhanakan pecahan, kan kita sudah belajar ya kemarin tentang menyederhanakan pecahan itu bagaimana. Nah, itu tadi mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang mengubah pecahan biasa ke desimal, kita ulangi lagi ya pelajaran kemarin. Nah, ini ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Nah, 3/10 kita lihat di sini penyebutnya adalah per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dulu polanya, koma, titik, titik. Nah, titik-titik di sini kita tuliskan angka pembilangnya yaitu 3. Lalu angka di depannya kan nggak ada, ya udah kita tambahin 0 di depan koma, maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 yaitu 0,3. Selanjutnya 217/100. Nah, ini kan per 100, jadi otomatis ada 2 angka di belakang koma. Koma, titik, titik, titik. Nah, angka pembilangnya di sini angka pembilangnya 217. Ya udah tinggal pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu, dari belakang dulu. 712. Nah, jadinya yaitu 2,17. Nah, kan itu kan kelipatan per 10 semua penyebutnya. Gimana kalau bukan per 10? Nah, misalkan 3/5, 1/3. Nah, itu gimana caranya untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau misalkan bentuknya seperti itu, caranya kita bisa pakai pembagian bersusun yang kemarin atau porogapit, atau kita ubah dulu penyebutnya jadi kelipatannya 10 apabila memungkinkan. Ya. Sudah paham ya, Bu Siti ingatkan sedikit tentang pelajaran kemarin tentang mengubah pecahan biasa ke desimal. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa sering berlatih biar tidak lupa ya. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah kata ketika penyampaian tadi. Alhamdulillah. Bu Siti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.